Ini tutup aja kali Pak. Enggak biar. Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala alaina siyama junnatan lil atqiya wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu segenap jemaah salat zuhur Masjid Jami' Az-Zuriyah yang ada di lingkungan BKKBN yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa peserta Zoom yang mengikuti kajian kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita walaupun tidak langsung. Semoga Allah meridhoi kita dan kita akan mendapatkan ilmu. Tema kita, kajian kita pada hari ini adalah puasa Ramadan sebagai wujud ketaatan dan peningkatan kualitas diri. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nantikan oleh Nabi dan juga para sahabat dan auliyaus shalihin. Ada 5 alasan mengapa kita itu selalu menantikan hidup sampai umur kita di bulan Ramadan. Yang pertama, tidak ada suatu ibadah yang jika kita kerjakan secara benar, dasarnya iman dan keikhlasan, yang kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa kecuali adalah puasa ini. Dan kita tahu kalau kita hidup berbekal ketakwaan, selesai semua. Karena Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau ibadah puasa kita ini kita jalankan dapat menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah, kata Allah, kalau kita punya permasalahan yang sulit untuk kita selesaikan, maka Allah akan berikan solusi. Yang kedua, dengan ketakwaan, puasa menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Kalau kita punya masalah kesulitan ekonomi, maka Allah akan mendatangkan rezekinya dengan cara yang tidak bisa dipikirkan oleh akal atau otak manusia. Wa may yattaqillaha, kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, Allah janjikan dengan ketakwaan itu kalau kita miskin, Allah akan kayakan kita dengan cara atau jalan yang kita tidak duga-duga. Apalagi dengan ketakwaan yang kita raih dalam puasa ini, kita akan menjadi orang yang memiliki ketenangan. Karena puasa ini mengajarkan kita banyak bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha baligu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dengan puasa ini kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang pandai berserah diri kepada Allah, maka Allah akan cukupkan ikhtiar kita dan semua akan menjadi sukses. Apalagi yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
barang siapa yang dengan puasa ini dia dapat menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah, tunduk dan taat dalam melaksanakan segala perintah Allah tanpa reserve, maka kalau dia hidupnya susah, Allah akan mudahkan, Allah akan gampangkan. Dan urusan akhirat pun Allah tegaskan, wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyiatihi wa yu'dzim lahu ajra. Jadi dengan takwa itu kita bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Lalu apa sih puasa itu yang sebenarnya yang tadi dikatakan sebagai wujud ketaatan kita? Karena kalau kita artikan puasa itu, puasa ini dalam bahasa Arabnya adalah saumun. Soma yasumu sauman. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, arti puasa itu adalah yakni menahan diri. Sebagai petarung, kalau kita bisa menahan diri, tidak emosi dalam bertarung, insya Allah menang. Karena kalau petarung itu dia emosional, mudah sekali musuh kita itu akan menjatuhkan kita. Bahkan dalam bernegara, mengapa dalam hadis dikatakan An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, dari Nu'man bin Bashir, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alal minbari. Nabi bersabda di atas mimbar dalam pidatonya. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri di waktu dia diuji, dicoba dalam kesusahan, apalagi mereka itu diuji dengan kesenangan. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai membalas budi baik orang yang telah banyak berbuat baik pada dirinya, apalagi kepada Allah. Dua ungkapan ini ada pada nilai saum. Insya Allah, makanya kalau kita pahami arti puasa itu menahan diri, menahan jangan sampai kita mau kaya sendiri, menahan diri jangan sampai kita hidup mau menang sendiri. Menahan diri juga dari nafsu, Pak. Pendek kata, apabila kita ini hidup pandai mengendalikan diri kita, makanya kalau kita kaitkan dalam surat Al-Imran ayat 133, 134 itu, menahan diri dalam pengertian yunfikuna bisyarra'i wad dharra tadi. Dia mau menolong orang, membantu orang. Jangankan di waktu mereka itu kaya atau senang, di waktu susah saja orang yang bertakwa itu masih memikirkan bagaimana dia bisa membantu atau menolong orang. Karena pada hakikatnya orang yang bertakwa itu hidup tidak ingin hidup sendiri. Maka dalam hadis itu dikatakan wal jama'atu rahmatun. Hidup orang yang bertakwa itu yang selalu ingin berjamaah, ingin membangun komunitas, ingin berkumpul. Karena hidup berkumpul itu, hidup berjamaah itu, hidup yang penuh dengan persatuan itu, hidup yang akan mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita. Wal furqatu laknatun. Kata Nabi, kalau orang sudah hidupnya mau menang sendiri, cuek, nggak peduli dengan lingkungannya, dan mereka itu memisahkan diri, maka petanda bahwa hidupnya orang itu dalam laknat Allah. Nah, puasa ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah, di mana kita diperintahkan hidup itu, cobalah jadikan diri kita orang yang selalu mendatangkan manfaat untuk manusia yang ada di lingkungan kita. Hingga Rasulullah SAW memberikan suatu ungkapan tentang orang yang terbaik di antara kita ini. Khairukum mayyan fa'ulin nas.
Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang hidupnya selalu mendatangkan manfaat untuk orang lain. Itulah wujud ketakwaan. Maka kita lihat yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, yang kedua wal kadziminal ghaiz. Dia bisa mengendalikan amarah. Karena pada hakikatnya kita diperintahkan hidup ini sabar. Hingga Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dalam menghadapi kesulitan kamu. Yang pertama, kamu harus sabar. Maka kita betapa senangnya dan betapa bahagianya kalau kita itu punya teman, dia pemurah, dia orang yang bisa mengendalikan emosi, pasti penuh dengan ketenangan dan pasti hidupnya banyak memberikan manfaat. Nah, di dalam penjelasan mengenai tentang bahwa puasa Ramadan sebagai uji ketaatan kita, bukan hanya kita taat diperintahkan kepada Allah, karena orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang memiliki sifat taat kepada Allah, karena itu bagian dari perintah Allah. Atiiullah. Orang yang bertakwa kepada Allah juga orang yang selalu taat pada perintah Rasulnya. Dan yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang memiliki sifat yang solehah. Yang soleh, satu. Sifat orang yang soleh itu adalah orang yang selalu melakukan suatu perbuatan, pekerjaan, perkataan yang mendatangkan kebahagiaan untuk dirinya dan orang di sekitarnya. Dan orang yang selalu berbuat beramal mendatangkan manfaat untuk dirinya dan orang lain. Yang ketiga, orang yang dikatakan soleh itu adalah orang yang selalu dalam hidupnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dan orang yang selalu memegang perjanjian yang dia lakukan, yang dia ikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Ini kita ingat. Oleh karena itu kalau kita memahami tentang puasa ini bukan hanya diwajibkan dalam Islam. Tapi kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan umat terdahulu. Umat terdahulu itu apakah mereka hanya beriman? Tidak. Bahkan kita tahu bahwa puasa itu pun dilakukan oleh bangsa-bangsa seperti bangsa Mesir kuno. Suku Kiptia terbiasa menjalankan puasa itu. Yang kedua, kita lihat lagi, para penyembah berhala, bahkan mereka kalau ada maksud tujuan sesuatu, maka mereka mendekatkan dirinya dengan cara mereka itu di hadapan para berhala mereka itu, lalu mereka berdiam diri dan mereka itu membatasi makan, membatasi bertemu. Sebagaimana kita tahu, kaum animisme pun melakukan puasa itu dengan cara mereka itu mendatangi satu tempat yang sepi. Intinya puasa itu adalah dalam rangka mewujudkan kehidupan manusia itu agar mereka memiliki keyakinan bahwa hidup itu ada tujuan. Oleh karena itu kita lihat di dalam puasa ini jelas Allah mengatakan untuk apa Allah wajibkan kita berpuasa? La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka intinya orang yang berpuasa itu siogianya, dia punya target. Bagaimana dia dapat menjadikan dirinya di waktu dia berpuasa dan setelah dia berpuasa, dia bisa memperbaiki kehidupannya, baik kehidupan tentang moralnya, akhlaknya, kehidupan tentang imannya, kehidupan tentang Islamnya, dan begitu pula kehidupan dalam masyarakatnya, dan begitu pula mereka bisa memperbaiki kehidupan ekonominya. Semua itu ada pada nilai-nilai puasa. Karena puasa tadi mengajarkan kita untuk menjadi orang yang taat aturan, taat hukum.
Kehidupan manusia itu tidak boleh lepas dari hukum. Karena apabila mereka atau manusia hidup itu tidak lagi mereka itu berpegang pada satu aturan atau hukum, maka hidupnya mereka itu menjadi bangsa atau manusia yang paling buruk. Allah berfirman, Inna syarad dawab indallahi alladhina kafaru. Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang hidup di bumi ini adalah yaitu manusia yang mereka itu mengingkari hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Mereka yang tidak mau menerima aturan dalam kehidupannya. Maka orang yang hidup tanpa hukum, orang yang hidup tidak mau terikat dengan hukum, layaknya mereka itu hidup seperti binatang. Maka disamakan bahwa makhluk yang paling jahat itu bukan harimau, bukan buaya, ataupun bukan ular atau binatang buas. Tapi Allah menyatakan manusia yang tidak mau terikat dengan hukum. Orang yang berpuasa ini belajar taat hukum. Coba kita lihat, puasa ini urusan kita hanya kepada Allah dan manusia nggak ada yang tahu. Kecuali kalau kita ada sesuatu karena orang itu merangsang kita untuk marah, jangan sampai kita marah, boleh kita mengatakan, inni shaiman, aku sedang berpuasa. Tapi tanpa alasan untuk membela diri agar jangan sampai kita tergoda melakukan suatu amalan, perbuatan, ucapan atau perkataan yang mendatangkan murka Allah, maka boleh kita jadikan inni shaiman. Maka Allah dalam hadis qudsi menerangkan, dalam hadis Nabi SAW banyak, as-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Artinya bisa kita jadikan sebagai alasan untuk kita itu jangan sampai kita terlibat suatu percecokan, suatu perbuatan amalan yang menyebabkan batal nilai puasa kita. Karena Nabi mengatakan rubba shaimun laisa lahul jaza illal ju'a wal atas. Banyak nanti orang yang berpuasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena mereka berpuasa tidak tahu maksud dan tujuannya. Hakikat orang itu berpuasa tadi dalam secara global, secara universal tujuannya memang menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Tapi pada hakikatnya tadi saya katakan, orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan dirinya. Orang yang tidak kikir dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, hakikatnya orang yang berpuasa itu dapat menjadikan dirinya sebagai wujud atau sebagai orang yang memiliki wujud ketaatan kepada Allah, bahwa dia harus menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu, berikutnya kita lihat, puasa juga dapat menambah atau menjadikan hidup kita ini menjadi orang yang memang betul-betul dapat meningkatkan kualitas diri kita. Kenapa? Ketika kita berpuasa itu kita melakukan suatu perbuatan seperti melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, maka itu juga dicela. Bahkan dikatakan sebagai orang yang tidak beruntung dalam hidupnya. Kita bisa lihat dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Yang mana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang kalau mereka itu menjalankan sholat-sholatnya khusyuk. Dan yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang yang dalam hidupnya mereka itu dapat meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Ketika kita berpuasa, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak manfaatnya, bisa menjadi lagu perbuatan kita. Karena penjelasan hadis mengenai tentang rubba shaimun. Begitu banyak orang yaitu yang berpuasa, laisa lahul jaza illal ju'a wal atas. Karena mereka itu puasanya tidak bisa mengendalikan satu pandangannya. Puasa itu yang paling berat adalah mengendalikan pandangan kita dari melihat hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang berbau porno, dan juga melihat sesuatu yang dapat membangkitkan
emosi, dan juga melihat sesuatu yang dapat membangkitkan juga nafsu birahi kita. Ini yang sangat syarat. Maka kalau orang puasa tidak bisa mengendalikan matanya, sampai ada hadis, walaupun hadis ini kurang kuat, tidurnya orang yang sedang berpuasa itu adalah ibadah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, karena begitu kita sulit menghindar dari melihat hal-hal yang berbau dosa, maka sebaiknya kita tidur. Maka tidur kita itu akan menjadi ibadah. Karena orang yang berpuasa itu sudah ada amalannya. Satu di antaranya kita diperintahkan banyak berdoa. Kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika engkau ditanya di mana aku sudah datang. Bagi orang yang sedang berpuasa kepadanya, dan aku sangat dekat dengan dirinya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan aku akan mengabulkan semua permintaan orang yang sedang berpuasa. Maka suruhlah mereka, orang-orang yang sedang berpuasa itu selalu berdoa kepadaku. Ini ayat surat Al-Baqarah, ayat 186. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Suruhlah mereka itu berdoa kepadaku. Kenapa? Karena ketika kita berpuasa ini, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Di samping Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah 186 tadi. Bahkan dalam hadis, salah satu la taruddu du'aahu. 3 golongan manusia itu yang tidak akan ditolak doanya, minha diantaranya adalah dari 3 itu, lis-shaimi hatta yuftir. Selama kita berpuasa dari subuh sampai matahari tenggelam, datang waktu maghrib, kita memohon kepada Allah, doa kita akan dikabulkan jika kita berpuasanya itu secara benar tadi, dengan iman dan dengan keikhlasan, dengan landasi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu puasa dapat meningkatkan kualitas kehidupan kita ini kalau kita dapat menggunakan waktu seefektif mungkin. Sampai Allah berfirman, siapa orang yang beruntung dalam hidupnya ini? Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Manusia dengan waktu yang Allah berikan kepadanya, mereka di posisi yang rugi. Karena waktu yang Allah berikan padanya. Kecuali apabila mereka itu bisa menggunakan waktunya seefektif mungkin. Dengan mereka selalu menyandarkan kehidupannya dengan keimanan. Dan dengan keimanan itu dia selalu beramal amalan yang produktif. Amalan yang saleh. Yang tadi mendatangkan manfaat untuk dirinya dan untuk orang di sekitarnya. Ini adalah Allah sudah tegaskan. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali waktu yang tersisa dalam hidupnya itu dia pakai untuk mengajak orang untuk saling berbuat yang sabar dan saling menasihati untuk hidup melakukan perbuatan yang benar. Dan kita lihat kembali dalam kaitan tafsir ya, surat Al-Mu'minun ayat 3 ini. Maka kalau kita ingin produktif hidup kita itu, cobalah hayati tentang puasa ini. Sampai Nabi menjanjikan, as-saumu li wa ana ajzi'u bih. Puasa yang dilakukan oleh hambaku memang untukku, tapi aku akan memberikan balasan. Bagaimana cara Allah memberikan balasan itu? Satu amalan yang saleh itu akan dibalas antara 70 sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita lakukan di bulan biasa, kita mendapatkan 70 kebajikan, tapi di bulan suci Ramadan ini Allah akan meningkatkan sampai sab'a mi'ati dha'fin, 700 kali lipat. Bahkan kalau kita gunakan waktu kita dengan efektif, dengan melakukan amalan-amalan yang dapat mendukung sahnya atau menjadikan saum kita benar-benar diri kita bertakwa kepada Allah, kita beribadah 1 malam sama dengan 1000 bulan.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Kalau kita puasa dapat menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah. Bahkan kalau siang tadi kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Yang kedua, di siang kita dimintakan untuk banyak kita itu bertobat kepada Allah. Yang ketiga, dengan berpuasa kita dituntut untuk kita banyak membaca Al-Quran. Yang keempat, bahkan yang paling utama, waktu kita puasa jadikan diri kita menjadi orang yang memiliki atau mendatangkan manfaat untuk orang lain. Karena Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalin lis-shaimi di Ramadan. Amal perbuatan apa yang paling utama yang dilakukan oleh orang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Nabi mengatakan, tut'imut ta'amal yuftir, bersedekah, bersedekah, memberikan makan untuk orang yang berbuka. Hampir tidak ada waktu yang kita buang-buang. Selama puasa ini kita dituntut. Kalau kita tidak tadi bersedekah mencari sesuatu untuk orang berbuka, maka kita diperintahkan untuk bertobat. Kita diperintahkan untuk banyak muhasabah. Dan kita diperintahkan untuk banyak pula membaca Al-Quran. Dalam rangka untuk mendalami atau memperkuat keimanan dan keislaman kita. Karena Quran itu adalah diturunkan pada bulan suci Ramadan ini sebagai petunjuk. Hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan bukan sifat saja jadi petunjuk. Dengan kita di bulan puasa ini baca Quran, cobalah kita ambil terjemahnya. Ambil buku tafsirnya. Niscaya kita akan mendapatkan perbedaan antara orang yang berpuasa yang tidak membaca Al-Quran dengan orang yang membaca Al-Quran itu. Bahkan Nabi mengibaratkan orang mukmin yang berpuasa dia selalu membaca Al-Quran bagaikan mereka itu minyak kasturi di akhirat kelak. Sedangkan orang-orang yang mereka itu yang mau baca Al-Quran bagaikan kurma yang hanya enak dimakan tapi tidak mendatangkan bau yang wangi. Ini yang kita perlu renungkan. Terakhir sebelum saya lakukan ini, bahkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi memberikan suatu ungkapan di shaimi farhatani. Kenapa orang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, ketika dia nanti berhari raya. Kenapa? Karena kalau kita puasa kita dapat memperbaiki kehidupan kita, menjadi kita orang yang disiplin dalam soal ibadah. Menjadi kita orang yang disiplin dalam soal mencari kehidupan, taat hukum, taat aturan. Ya, pasti kita akan menjadi orang yang hidupnya lebih baik. Ini urusan duniawi. Adapun urusan ukhrawi, kalau kita mati setelah puasa pada hari di mana kita itu sudah menjalankan ibadah saum selama 1 bulan, kita bayar zakat kita, mati. Maka kata Allah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, dia jalankan semua apa yang dia kerjakan selama bulan suci Ramadan itu, dan dia tinggalkan semua apa yang tadi dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Dan kalau dia masih hidup, bahkan kata Allah dalam hadis qudsi ini, Allah akan ampuni dosanya yang akan datang. Maka dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, marilah coba kita renungkan dan kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Maka kalau kita membaca tentang hikmah di balik semua kewajiban puasa ini, pada intinya adalah yang terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang membawa keberkahan, bulan yang membawa rahmat, ketenangan dalam hidup kita ini. Seharusnya kita habis lebaran, hidup kita sudah penuh ketenangan dan penuh keberkahan, artinya segala sesuatu bertambah kepada kita. Dan semua itu adalah kalau kita menjalankan ibadah saum, ada pada janji Allah dan Rasulnya dari nilai-nilai dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan janji Allah itu pasti Allah akan tepati. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Wahai manusia, sungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah, pasti Allah akan tepati. Maka Allah pun menerangkan, jangan sampai kehidupan duniamu akan menipu
atau membuat kamu tertipu dengan kesenangan dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah dan selalu mencari keutamaan di bulan suci Ramadan ini dengan cara kita bagaimana melepaskan diri kita dari berbagai macam penyakit hati dan juga dari dosa-dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi bentuknya jauhkan diri kita dari kemusyrikan. Demikian, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak. Sebelum kita doa. Ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit? Silakan Pak. Salam. Kalau tidak ada orang yang berpuasa, tidak ada perubahan, mungkin tidak ada hadis yang menerangkan rubah soimun tadi. Banyak orang yang berpuasa, puasanya nggak berubah-ubah. Dari tahun ke tahun seperti itu aja. Kenapa? Karena tidak ada niat dengan puasa ini. Satu, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Nah, kalau kita punya target itu Pak, pasti berubah. Satu, kita selalu berusaha untuk mencari ilmu dalam puasa ini. Baik di kantor, waktu-waktu istirahat kita membaca, waktu-waktu kita istirahat kita penuhi dengan kajian seperti ini. Kenapa? Kata Nabi, hadis ini sahih Pak ya. Banyak panjang dan ungkapan berbeda-beda. Fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Suatu amal perbuatan dikerjakan tanpa ilmu tidak akan diterima. Berarti kan enggak ada perubahan. Berarti enggak ada ilmu. Makanya setan itu paling keras menggoda kita ketika kita mendatangi ilmu. Majelis ilmu. Kita mau sholat begini Pak. Ada kajian, ngantuknya luar biasa. Padahal biasanya enggak ngantuk. Malas aja gitu Pak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan suatu amalan yang kalau kita kerjakan kita masuk surga. Selain tadi puasa, haji, jihad, yang ketiga mencari ilmu. Mana hadisnya? Hadisnya jelas. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqal jannah. Siapa orang yang memudahkan baginya langkahnya untuk datang, duduk, menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Hadis lain lebih dahsyat Pak. Apa katanya? Man abadallaha, barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa dilandasi dengan ilmu. Satu, mana dalilnya tentang wajib puasa itu? Surat Al-Baqarah 183. Dua, suatu amal memiliki maksud dan tujuan. Apa tujuannya puasa itu? Oh, takwa. Tiga, waktunya. Empat, kaifiatnya, caranya. Lima, niatnya. Enam, apa yang diperintahkan oleh Allah. Tujuh, apa yang dilarang. Delapan, yang harus kita tahu. Apa dibalik ini semua dari 8 perintah Allah itu? Intinya adalah bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maksudnya jadikan Quran itu sebagai petunjuk. Kalau kita puasa ini tidak mengerti kajian tentang Quran, kan puasa dalam Al-Quran dibahas bukan hanya caranya Pak. Juga apa yang dianjurkan oleh Allah, kalau kita sakit bagaimana, itu harus tahu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Bagaimana hubungan kita dengan istri di waktu malam, kalau sore enggak, kalau siang enggak boleh, ada enggak aturannya? Ada.
Kata Allah, dan mengapa? Diajarkan kita bagaimana caranya. Nah itu contohnya. Jadi kenapa orang puasa tidak berubah-ubah hidupnya? Satu, karena dia berpuasa tanpa ilmu. Oleh karena itu kata Nabi yang dikutip dan ini dijabarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, ia mengatakan orang yang beribadah, menjalankan ibadah saum katakanlah, tanpa dilandasi ilmu lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak kerusakannya ketimbang kebaikan yang mereka peroleh. Nah kalau kita ini puasa, tidak ada upaya dan tidak ada target untuk memperbaiki diri kita, maka jangan-jangan puasa kita rusak semua. Kita hanya membuang waktu, membuang juga rasa letih kita. Yang istilah Nabi itu laisa lahul jaza illa ju'a wal atas. Hanya dapat lapar dan haus. Dan yang kedua, di samping dia berpuasanya tanpa ilmu tadi yang sudah saya sebutkan 8 itu, dia berpuasanya taklid. Hanya ikut-ikutan puasa. Seharusnya kita puasa ini tadi di samping punya target yang Allah tetapkan itu ya, dia ingin mencari kelebihan. Satu soal masalah kelebihan duniawi. Karena orang yang berpuasa dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Maka pasti orang meminta itu sesuatu yang belum dia capai. Cobalah minta terus Pak, ya Allah kapan saya diangkat jadi direktur. Boleh nggak begitu? Ya Allah, kapan saya diangkat jadi menteri kalau begini terus? Ya karena kita nggak pernah berdoa sampai situ, siapa yang mau ngasih? Sampai Allah bilang dalam hadis Nabi dikatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itunya otaknya orang itu hidup. Kalau kita pengen jadi presiden gitu kan minta, ya Allah angkatlah saya jadi presiden. Berikanlah saya itu kepercayaan agar manusia itu mau mempercayai saya diangkat jadi presiden. Siapa yang kasih Pak jabatan presiden itu? Tu'til mulka man tasha. Allah yang akan memberikan itu kerajaan atau kekuasaan itu. Makanya Allah ajarkan kalau bapak malu mintanya anak. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sekarang kita ini ribut aja hidup kita kok terasa aneh, asing. Ya kan? Begini aja, negara yang paling besar punya ladang kelapa sawitnya mahal sampai nggak ada gitu kan. Jangan ribut sudah, doa ini bulan Ramadan Pak. Ya Allah, kenapa hidup begini ya, susah banget kayaknya. Mudahkan saya, datangkan saya bagi Allah Pak. Kalau merubah sesuatu itu seperti orang menerbalikan tangan. Karena Allah sudah janji, uji budak watadai idza da'ani. Maka enggak ada orang puasa itu tidur. Enggak ada. Yang ada doa, baca Quran, zikir, mencari ilmu. Yang ada. Nah tadi saya katakan kenapa ini puasa enggak ada perubahan. Hubungan dengan istri juga masih tetap aja suka ribut. Nah dia enggak tahu. Puasa itu kan belajar. Belajar menahan kesabaran. Apakah puasa kita mendapatkan zikir bertakwa kepada Allah? Lihat setelah puasa masih suka ribut nggak? Masih suka kikir nggak? Masih suka gibah nggak? Masih suka namimah nggak? Masih suka mencuri nggak? Jangan waktu puasa aja, lagi puasa jangan. Nah nggak takwa namanya, kan la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu baru kita raih setelah selesai puasa. Berbekas nggak puasanya itu? Kalau habis puasa seperti ular, habis ganti kulit, kulitnya makin buas, waduh, makin kejam, makin rese. Ya itu mah puasanya bukan puasa ketakwaan, puasa ular. Itu banyak seperti itu. Jadi banyak lagi halnya. Yang ketiga apa diantaranya? Dia berpuasa. Tapi mereka tidak mencari lingkungan atau milieu. Makanya orang puasa itu capek dia puasa siangnya. Malam
Karena disunahkan, diperintahkan berjamaah tadi. Wal jama'atu rahmatun. Dia kumpul Pak ikut raweh sambil ngantuk, nggak apa-apa. Tadi saya sampaikan hadis itu dari Nu'man ya bin Bashir. Menambah kata Nabi, syahrul Ramadan syahru barakah wa syahrul rahmah wal magfirah. Bagaimana Bapak dapat rahmat, bagaimana dapat juga pengampunan. Kalau Bapak orang pada kumpul sholat berjamaah, nggak mau sholat berjamaah. Orang pada kumpul taklim, kumpulnya aja Bapak, nggak usah dapat ilmunya. Kata Nabi, wal jama'atu pisaim, hidup berkumpul berjamaah. Apakah dalam taklim, dalam sholat berjamaah, rahmatun. Hadis itu sahih, Bapak klik deh tuh di rumah Isoh. Hadis mengenai persatuan rahmat, perpecahan, laknat, berjamaah, berkah. Muncul tuh hadis Pak. Makanya kalau ada kajian, jangan seminggu atau sepekan 2 kali. Kalau bisa tiap hari Bapak, biar kita ini, dia dari kita ke kita gitu kan, baca aja hadis, 2 hadis, 3 hadis. Pak dijamin, bukan ilmunya. Kesungguhan orang itu untuk merubah mencintai ilmu, maka Allah akan datangkan perubahan setelah puasa. Karena Allah bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamuna wa la ya'lamun, apakah sama orang yang pintar, orang yang mengerti, orang yang paham dalam kehidupan soal masalah agama dan kehidupan ini dengan orang yang tidak mengerti? Allah mengatakan la yastawun, tidak akan sama. Emang kemuliaan karena kekayaannya, karena banyak ilmunya? Bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak jadi mulia karena ketakwaan. Puasa inilah Pak, ketakwaan itu kan tadi sangat universal, luas sekali ya. Dari tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan kebiasaan hidup. Saya pikir itu ada pembahasan khusus memang. Cukup? Dan waktunya kita kerja kembali, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdan yuwafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'al bi ahdika wa tibani sunnati nabika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min ibadikal mutadarrin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal salihin. Ya Allah, jadikanlah puasa yang kami jalankan ini puasa yang dapat menjadikan diri kami bertakwa kepada Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah doa kami ya Allah. Kami hidup dalam penuh kesulitan, berikanlah ya Allah kemudahan, dan keluarkanlah kami dari berbagai macam bencana, dan jauhkanlah kami dari fitnah. Selamatkan kami dari bala dan wabah yang terus menjangkit. Ya Allah, janganlah kau uji kami dengan ujian yang kami tidak bisa menghadapinya. Begitu pula untuk bangsa kami, para pemimpin kami, ya Allah bimbinglah ke jalan-Mu, agar ia dapat mengantarkan kehidupan kami ke dalam kehidupan yang penuh keridhaan-Mu. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan yang ingin menghancurkan kekuatan bangsa kami dan umat Islam. Kami mohon kepadamu ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang jahat, yang sangat berambisi sehingga mereka tidak takut kepadamu. Ya Allah, selamatkanlah kami dari berbagai macam kerugian karena bencana alam atau karena azab yang kau turunkan karena engkau ingin menghukum orang-orang yang berbuat aniaya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tamim taksirana wa du'aana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al siyamana siyamal muttaqin wa siyamas salihin wa siyamal muhsinin. Subhanakallahumma wa bihamdika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.